Ini adalah aplikasi Stock. Ini waktu dia login akan menampilkan menu ini. Ini berdasarkan database ya. Skill, nama kulit ini, Stock ini menu penerimaan barang, pembelian barang, jualan, pengiriman ke kanan. Dan di ini juga ada menu uh, untuk ngecekan barang, ya, dari jelas ada juga stok 6 yang ini. Dan ada juga untuk pindah barang, barang dari mana. Terus kemudian ada data. Data ini adalah untuk master data, data perlu daftarin data raknya, rak. Jadi kita siapin gudang misalnya gudang kata ini rak mana aja nih, satu, dua, dan tambah bisa ditambahkan di situ. Dan nanti juga ada poli ini kan ambil ya barang. Kita setting untuk stok opnam. Nah, ini nanti ini proses stok opnam dilakukan di sini. Kalau tadi proses inputnya, nanti eksekusinya ada di sini. Oh, ini terdiri dari parameter aja, kan aja sih di sini. Ada auto load, ada auto load, kita bisa setting, auto select. Atau untuk settingan API-nya nih di sini. Oke, sebelum masuk ke situ, kita masuk yang dulu ya. Kita juga perlu nyiapin data-datanya dulu. Ya, kita juga perlu nyiapin rak-nya juga. Rak ini harus kita siapin. Nanti kita mau tambahin rak misalnya. Ini tadi di sini bahwa untuk contoh ini ya, ini gudang ini eh, ada cabang Jakarta, ada cabang Surabaya. Oh, datanya ini jadi satu ya, cabangnya. Ini gudangnya, yang gudangnya kita ini kita harus ngertiin gudang. Kita tambahin aja. Tadi gudang Jakarta ini kodenya AR, iya, R kata 00. A kata kata. Nah, ini kita bisa kira kita harus siapin dulu data-data ini karena itu pengaruhnya nanti waktu inputnya. Kalau kita ini belakangan malah nggak nggak bisa ini. Raknya ini kan harus fix. Kita untuk aplikasi ini harus siapin dulu posisinya. Oh, ini raknya di mana karena ini hanya nanti dengan kita juga perlu nyiapin yang namanya data calling. Eh, pakai tadi ya, minimal kita udah siapkan. Ya, jadi untuk jumlahnya menambahkan juga sama, ya, hapus sudah sama, ya, sama itu. Kita masuk ke itu tadi ya untuk master rak ya kan sama master poly kita perlu siapin ya daftaran sama. Dan yang perlu kita perhatiin adalah eh, di mana sih stok opnamnya karena tujuan dari alat ini adalah kita nentuin posisi rak.
ya kan, posisi rak. Nah, rak ini kan supaya diatur posisinya di mana. Tujuannya itu sih, tujuannya kita kan awal-awalnya harus kita tentuin dulu nih posisi barang ini nah, ada di mana. Awal-awal adalah kita siap opnam dulu minimal kan, karena kita tujuan kita adalah kita pengen tahu alokasi barangnya di mana, rak ini, rak ini dan lain sebagainya. Sama adalah ya ini di sini kita untuk melakukan stok opnam yang pertama kali harus dilakukan adalah ini kita harus clear dulu data. Jadi template-template semua yang ini harus kita kosongkan, template keterangan bahwa oh ini ada di rak mana yang lama itu kita kosongkan semua. Nah, kan itu kosong di semua. Nah, jadi setelah kosong, nah, baru kita lakukan stok opnam. Jadi stok opnam ini kita untuk akurat sendiri, kita belum melakukan apa bikin apa SPK, tapi kita lakukan dulu stok opnam. Stok opnam ini tujuannya adalah untuk menempatkan posisi barang itu ada di mana, ya. Tapi actionnya itu belum. Nanti akan dihitung setelah itu dihitung, baru nanti kita masuk ke proses. Jadi sebelum ini kita fungsinya adalah untuk apa namanya memposisikan lah ini ada di rak mana. Ya kan? Misalnya kita di gudang Jakarta, tanggung jawabnya siapa? Ya? Siapa yang ininya? Ini posisi raknya, ya tadi kalau Jakarta kan ada rak 1, 2, 3. Jadi kalau gudang Surabaya kasih belum, dia akan beli. Nah, pilih gini, nah ini kita bisa lakukan di sini. Biasanya sih kita pakai barang, ya, sekian lah. Lah, kosong kosong kosong, jadi tinggal di scan aja, ya, dia akan otomatis. Ini kan kita berapa? 10, ya, dia akan masuk. Atau juga kita bisa berdasarkan nama, boleh S6, S6. Nah, ini juga satuannya bisa dilihat. Ada satuan yang lain dia nanti keluar nih. Nah, jadi ini 5. Oke. Terus kemudian satu lagi misalnya 990003. Nah, berapa? Setelah proses ini dilakukan terus. Biasanya kita lakukan rak, rak ya. Tuh, kita eksekusi. Selesai ini semua, kita eksekusi rak gitu. Ini akan dikirim ke grade. Data ini dia tidak mempengaruhi stok, hanya mempengaruhi posisinya di mana dan barang jumlahnya. Jadi stoknya tidak akan berpengaruh. Ya, cuma ini kita mengidentifikasi bahwa di rak ini ada. Oke, berarti ini yang ini kalau ini keterangannya ini ya kirim total yang STK itu tes kirim ini yang mereka terkirim, kalau terkirim. Biasanya kalau ada misalnya nih hanya dikirim ini tapi ke pending gitu, nanti dia akan otomatis yang belum terkirim aja dia akan. Terus ini dilakukan terus ya, sampai lengkap lah, jalan ya kan. Oke,
kita memposisikan barang ini ada di mana, ya kan? Stok of none sambil stok of none kita hitung jumlah barang fisiknya, dia akan ke data dia. Selanjutnya, ya, setelah proses ini, ya katakan kita tadi stok of none 3 item tadi Jakarta. Nah sebenarnya di Accurate sendiri sudah disiapkan eh, ya, untuk stok of none kita tadi di data retail ya. Nah, retail ini untuk stok of none biasanya adalah kita nyiapin SPK. Di data stok of none yang tadi kita lihat ya, kan kita ada 3 item ya. 6 itu ada di kan. Nah, stok of 6 di Accurate dia harus prosedurnya adalah bikin SPK dulu, nanti baru hasil SPK. Hasil stok of 6 biasanya bikin SPK. Nah, kita di cabang Jakarta dan ini biasanya dikelompokkan. Jadi mandatorinya kan hanya ini yang harus diisi itu ini kalau nggak salah. Ini dikerjakan oleh misalnya kan biasanya ada levelnya. Nah, ini gudang ini jadi pilih tadi. Tadi kita milih gudang Jakarta. Atau biasanya juga kita bisa dikelompokkan, jangan semua barang. Jadi kita skop namanya per parsial, per kategori barang, atau per pemasok barang. Biasanya sih tujuannya untuk jaringan gitu loh. Kalau semuanya jadi data semuanya itu kan banyak. Nah ini kita bisa pisah-pisah. Kalau nggak akurat dia bisa bikin begitu. Bikin SPK per kategori barang atau per pemasok. Atau mungkin per departemen. Ya. Kalau gini semua berarti semuanya dianggap ya. Namanya, tapi nggak apa-apa. Ya, simpen aja. Jadi kita bentuk yang namanya SPK. Ini singkat dari kan ya. SPK. Kan itu belum. Nah, mana ya? Itu statusnya nunggu eksekusi. Tuh, tadi kita bikin SPK yang isinya barang-barang, mau barang-barang eh, yang mau di. Nah, ya saya bilang tadi kan SPK-nya kita bisa pisah-pisah nanti bagian kategori itu. Ya. Nah, terus ya ini SPK-nya sudah ada. Berarti kalau ini SPK ini adalah tadi yang semua gudang Jakarta. Itu tadi semua tuh yang pokoknya barang-barang semua gudang Jakarta. Nah, ya di sini kita untuk yang di sininya, ya, ini, ini stok enam sudah ya, anggap anggap itu sudah selesai ya. Nah, nanti untuk stok 6 eksekusinya ada di sini. Ke nah, ini ada setting. Nah, nah, ini tadi kita sudah bikin SPK tuh, kita bisa lootnya yang tengah nih. Nah, ini ya, eh, kita loot nih kayaknya. Nanti dia akan keluar SPK-nya. Ya, kita lihat di samping ya SPK-nya. Dia nggak ngambil SPK-nya. Ya, kita tadi stok 6 tiga item. Ini dia akan ambil semua datanya. Yang ini, datanya ini.
Nanti kan itu bisa dipisah-pisah. Iya, dan ini semua barang nih, karena kita bikin SPK saat ini ceritanya. Jadi barang posisinya dilihat di situ ada yes, dan yang ini kita stok 6. Nah, kita tadi itu semua barang SPK, dan ini kita di stok 6 tiga biji tadi yang di posisi Jakarta kan ini ya, yang Jakarta. Setelah itu ya, kita lihat, cek dulu ya, kita lihat eh, ya, oh, cara-cara tadi ya sih, oh, di sini, ya kan, ya kan, saya hanya tadi masukin di RJ1. Ini kalau RJ2 pengen lihat, klik tiga, oh, karena ini kan kita nggak, nah, gitu kita kosong karena ini sini kan, ini bisa dilihat detailnya, bisa dilihat di sini. Kemudian selanjutnya ini kan proses ada yang namanya proses eh, persediaan, yaitu adalah hasil sampel. Ya pilih Jakarta, berarti Jakarta. Rak satu ya kan, rak satu ya 94 000 belas. Ya kirim. Kita kirim kan buat SPK-nya ya. Oke, jawab kalau itu Indonesia. Nah, oke, kemudian kategori itu bisa diperlukan, bisa enggak, nanti kalau 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 nggak dikosongin berarti semuanya. Jadi eh, ini kategori tadi banyak sih ya, kalau oke dah, berarti data udah satu ya. Selanjutnya adalah kita bikin SPK, baru kita lakukan identitas prosesnya.
indikatornya itu bahwa kita lagi bikin SPK-nya selesai atau belumnya dari situ. Sebetulnya dia dia menunggu eksekusi. Ya, ya tadi sudah, oh ya, kita baru dari ini kita bikin lalu belum. Nah, SPK-nya itu hanya yang belum selesai aja, masih pada gantung gitu. Nah, nah, ini selesai, kelihatan ini. Kayaknya. Saya akan ambil ini, ambil data SPK-nya nih. Kita ambil satu. Nah, ini bisa dipercepat dengan tadi memilih dengan kategori, ya, per kategori bisa jadi berbagi. Dan kemudian atau tadi menggunakan apa namanya, nanti untuk modifikasi ya paling ini kita kerjakan di belakang. Kita nggak perlu tarik semua SPK-nya. Nah, ini data yang kita stop 6 nih. Kelihatan di sini ada 5. Apa yang kita lakukan? Ya, dan ini, ya kan? Dan baru kita lakukan SO panjang. Kan? Yes. Nah, di situ ada query pakaian 5 ekor. Kita akan mengeksekusi ini. 2, 3. Oke. Berarti data itu ya, masuk ke kurir. Kita lihat di sini di PK-nya kita klik kan, kita yang keluar begini, ini akan kelihatan yang namanya, nah ini tadi barang-barangnya ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, otomatis dia akan mengisi kuantit ini. Dan ini bisa dilakukan action dengan cara proses atau yes, dia akan adjust. Nah, di sini kita akan adjust, ya, kita lihat ini hasilnya adalah SPK-nya proses. Nah, dia selesai. Kalau kita lihat di itu, ini kita kelihatan yang ini. Oh ya, selanjutnya kita lihat ini